Halo warga Jakarta, kembali lagi bersama saya Robi Cahyadi. Program Berita Jakarta hari ini, 30 Oktober 2025, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Sebanyak 800 pelajar SD hingga SMA mengikuti kejuaraan bela diri pelajar tingkat kota Jakarta Utara. Kejuaraan bela diri ini mempertemukan 650 peserta cabang olahraga pencak silat dan 150 pelajar lainnya bertanding pada cabang judo. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses pembinaan sekaligus menjadi tolak ukur pembinaan olahraga prestasi di Jakarta Utara menuju ajang tingkat provinsi maupun nasional. Sebanyak 1,5 ton ikan kerapu cantang berhasil dipanen di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu. Program pengembangan budidaya ikan laut konsumsi ini merupakan kolaborasi dari Pemprov DKI bersama Basnas Basis DKI dalam pengembangan Kepulauan Seribu sebagai lumbung pangan hasil laut. Program ini juga dapat meningkatkan pendapatan nelayan hingga mencapai 6,8 juta rupiah setiap bulan per anggota. Hingga triwulan ketiga tahun 2025, Pemprov DKI Jakarta melalui BUMD Dharma Jaya telah menggelar 808 kegiatan pasar murah. Angka ini melampaui target awal sebanyak 695 kegiatan pasar murah dan diproyeksikan bisa tembus hingga 975 kegiatan hingga akhir tahun 2025. Kedepan, Dharma Jaya juga akan menambah armada mobil keliling menjadi 16 unit untuk memperluas jangkauan layanan, sekaligus mendukung pengendalian inflasi Jakarta. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen meningkatkan kualitas penempatan pekerja migran asal Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengusulkan pekerja migran dari Jakarta ditempatkan pada posisi profesional di negara-negara maju. Hal itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat bertemu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Muhtarudin di Balai Kota Jakarta. Pramono ingin pekerja migran Jakarta mendapatkan posisi middle up seperti welder dan sektor hospitality. Kami akan bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk menyiapkan ke tempat-tempat tujuan yang memberikan potensi untuk masyarakat dan terutama yang dari Jakarta berkembang menjadi lebih baik. Seperti di Korea, Jepang, Eropa Barat, Eropa Timur, kemudian juga ke China, ke Middle East dan sebagainya. Tadi kami sudah diskusi dengan Pak Menteri untuk itu. Sementara itu, Menteri P2MI Muhtarudin menyambut baik inisiatif ini dengan menandatangani nota kesepahaman bersama Pemprov DKI. Kami sebagai tindak lanjut dari MOU kami dengan Menteri Dalam Negeri, maka kami juga melanjutkan MOU dengan Gubernur DKI Jakarta. Dalam konteks sinergitas, kerjasama, kolaborasi untuk pemberdayaan pekerja migran Indonesia dari hulu sampai ke hilir. Kerjasama ini termasuk peningkatan kapasitas, promosi, serta jaminan keamanan bagi pekerja migran. Pemprov DKI berkomitmen memfasilitasi dan bertanggung jawab membantu kepulangan pekerja jika terjadi masalah. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengkaji perluasan layanan mikrotrans Transjakarta ke sejumlah daerah penyangga. Rencana ini merupakan upaya Pemprov DKI Jakarta untuk memperkuat konektivitas transportasi Trans Jabodetabek. Peningkatan kualitas layanan transportasi publik terus dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menekankan bahwa solusi kemacetan di Jakarta tidak bisa dilakukan sendirian, melainkan harus melalui sinergi dengan pemerintah daerah sekitar. Nanti dalam jangka panjang yang sebenarnya mikrotrans atau Jaklingko itu lebih dibutuhkan di luar Jakarta sebenarnya. Tetapi itu nanti mungkin 5 tahun ke depan.
Karena bagaimanapun untuk mengatasi persoalan transportasi di Jakarta tidak bisa sendirian, harus bersama-sama dengan daerah-daerah yang ada, terutama Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan. Selain perluasan jaringan, Pramono juga berjanji akan melakukan penyempurnaan pelayanan pada Mikrotrans, terutama terkait profesionalisme pengemudi. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kominfotik DKI Jakarta menggelar kegiatan ngobrol bareng di SMK 48 Jakarta. Dalam kegiatan yang mengambil tema How to Become a Journalist, peserta terbaik akan mengisi program edisi khusus Berita Jakarta hari ini. Telah hadir di studio Febiana Kristela Rasef yang akan membacakan segmen Info Jakarta hari ini. Terima kasih Kak Robi. Warga Jakarta, segmen Info Jakarta hari ini dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Kabar baik bagi lulusan SMK, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mengundang lulusan SMK, peserta didik, dan masyarakat untuk hadir pada Gebyar SMK Expo DKI Jakarta 2025. Mengambil tema SMK Unggul Menuju Kota Global dan Berbudaya, Gebyar SMK Expo akan diikuti industri terkemuka dengan lebih dari 3.000 lowongan pekerjaan. Acara akan digelar pada 30 sampai dengan 31 Oktober 2025 di Gedung Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan. Jangan lupa datang ya. Sampai jumpa di Gebyar SMK Expo DKI Jakarta 2025. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Jumat 31 Oktober 2025, sebagian besar wilayah Jakarta diperkirakan diguyur hujan dengan petir. Wilayah akan diguyur hujan dengan petir yakni Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Sementara Jakarta Utara diperkirakan diguyur hujan ringan. Udara berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Robi Ceyadi dan tim redaksi yang bertugas undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.